Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, NIM 060612827026, kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS tentang strategi dan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah hakikat, prinsip, dan fungsi strategi pembelajaran. Kedua, peranan strategi pembelajaran. Ketiga, implementasi strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Berikut PPT-nya, selamat menyaksikan. Hakikat, prinsip, dan fungsi strategi pembelajaran. A. Strategi pembelajaran. Pembelajaran merupakan taktik atau isyarat yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Siasat tersebut tercetus dalam bentuk tertulis. Inilah yang dikenal dengan perencanaan pembelajaran. Indikator perencanaan yang matang oleh guru harus melibatkan bagaimana karakter siswa, ketersediaan sarana dan prasarana, lingkungan sosial dan budaya setempat. B. Prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip dikatakan juga landasan. Prinsip pembelajaran adalah kerangka teoritis sebuah metode pembelajaran. Kerangka teoritis adalah teori-teori yang mengarahkan harus bagaimana sebuah metode dapat dilihat dari segi 1. Bahan yang akan dibelajarkan. 2. Prosedur pembelajaran. Bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru mengajarkan. 3. Guru. 4. Siswa. C. Fungsi-fungsi strategi pembelajaran. Memudahkan dalam mengomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri, dan memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Berikut ini terdapat fungsi dan tujuan dari strategi pembelajaran, yakni sebagai berikut. 1. Memberikan isi pembelajaran kepada peserta didik. 2. Menyiapkan informasi ataupun bahan materi yang dibutuhkan belajar untuk menunjukkan unjuk kerja. 3. Sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar. Baik, materi selanjutnya, peran strategi dan pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi antara peserta didik, pendidik, atau media sumber belajar, sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Agar sebuah pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih efektif, maka para guru memerlukan sebuah strategi yang cocok guna mendukung proses pembelajaran. Strategi dan metode pengajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem pembelajaran dan tidak dapat dipisahkan dari komponen lain yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tujuan pembelajaran. Baiklah, materi selanjutnya adalah implementasi penggunaan strategi pembelajaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep acara yang hendak dilakukan. Hasil implementasi dari rencana tersebut diharapkan mencapai tujuan secara maksimal dan tidak mengecewakan orang-orang yang sudah menantikannya. Akhirnya, proses pelaksanaan implementasi menitik beratkan pada sistem atau mekanisme perencanaan. Implementasi pada jenjang anak SD. Anak-anak SD, apalagi kelas 1, berada di rentan usia 6-7 tahun. Mereka cenderung memiliki sifat yang gampang bosan, selalu ingin bermain, dan juga konkret. Banyak cara yang dapat kita lakukan supaya tidak membosankan pada saat mengajar. 1. Belajar bersama teman. 2. Belajar sambil bermain. 3. Langsung praktik. 4. Menggunakan audio visual. Implementasi pada anak SMP. Siswa usia SMP merupakan usia peralihan dari kondisi anak-anak menjadi usia jelang remaja. Dengan perubahan kondisi emosi dari sikap lainnya, cara mengajar yang baik dan sedikit kreatif diperlukan untuk membantu anak-anak bisa memaksimalkan dalam belajar, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. 1. Menjalin kedekatan emosi dengan siswa. 2. Penguasaan pembelajaran. 3. Memanfaatkan sarana teknologi. 4. Akhlak dan contoh yang baik. Implementasi anak SMA. Terlebih pada usia remaja ini atau memasuki bangku SMA,
Secara karismatik emosional, remaja ini akan mengalami beberapa gejala seperti marah, perasaan takut, bangga, perasaan sayang, benci, cinta, harapan-harapan, dan mudah putus asa, sehingga sebagai guru harus mampu memahami semua ini. 1. Hargai pertanyaan siswa. 2. Menerapkan metode interaktif. 3. Memaksimalkan penggunaan internet. 4. Menggunakan mind map. Baik, sekian dari presentasi PPT saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.